وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Al-Hadrami fi kitabih Al-Mukhtasar Al-Latib ila qawlihi faslun fi man tajibu alaihi al-jum'ah. Tajibul jum'atu ala kulli muslimin mukallafin dakkarin hurrin mukimin bila maradin wa yu'diru fi tarkil jum'ati wal jama'ati indal matari wal maradi wat tamridi wa israfil qaribi wa nahwihi alal mauti wal khawfi ala nafsihi aw malihi aw irdihi wa mudafa'atil hadathi ma'a sa'atil waqti wa shiddatil ju'i wal atshi wa shiddatil harri wal burdi wa shiddatir rihi bil laili wa shiddatil wahali wa safarir rufqati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin terakhir kita membahas tentang jamak, takdim dan takhir. Masih ada pembahasan jamak tidak disebutkan di sini oleh muallif, yaitu jamak karena apa? Karena hujan, dan juga jamak karena sakit. Kalau jamak karena safar asal memenuhi syarat boleh. Menurut madhab kita itu boleh. Ada sebagian imam dari madhab kita yaitu Imam Muzani tidak memperbolehkan jamak. Memperbolehkan qasar iya, tapi jamak tidak boleh menurut Imam Muzani. Begitu juga sebagian madhab yang lain. Tapi yang mutamad indal jumhur, madhab kita dan madhab-madhab yang lain, jamak karena safar itu boleh. Kemudian ada jamak lain yang juga mutamad boleh, yaitu jamak karena hujan. Jamak karena hujan. Jamak karena hujan ini khusus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jadi khusus jamak takdim karena hujan, dengan beberapa syarat. Di antaranya sholatnya harus jamaah. Sholatnya harus jamaah di tempat jamaah umum, seperti musola, masjid, bukan jamaah di rumah. Jamaah di tempat umum. Sekiranya siapapun masuk itu nggak sungkan. Kalau seperti ini, walaupun tiap hari dibuat daras, tapi kan sebagian orang itu untuk masuk itu kan ya nggak sungkan. Beda dengan musola, hatta orang nggak terbiasa mampir perjalanan itu kan nggak malu untuk masuk, nggak sungkan. Masjid siapapun walau nggak pernah ke situ nggak sungkan untuk masuk. Tapi kalau ke sini, kalau nggak biasa kan sungkan. Walaupun terbuka dan ada banyak orang kan tidak sembarang orang itu masuk begitu saja, ada sungkan-sungkannya. Nah, syaratnya harus jamaah di tempat umum untuk jamaah yang memang sekiranya orang-orang tidak sungkan untuk keluar masuk situ. Ini syaratnya harus jamaah. Jamak karena hujan itu syaratnya harus jamaah. Ini syarat pertama. Syarat pertama. Kemudian harus ada hujan. Itu. Harus ada hujan ketika apa? Hujannya ketika takbir sholat pertama. Ini ketika takbir sholat pertama, ketika salam sholat pertama, sampai takbir sholat kedua. Ini jadi hujannya ketika takbir sholat pertama, khusus jamak takdim ini, tidak boleh jamak takhir. Misalnya duhur, ada di masjid hujan deras, ketika takbir sholat duhur ini hujan deras. Nah, maka tidak apa-apa udah niat jamak takdim, udah dalam hati semua yang ada itu niat jamak takdim.
niat jamak takdim. Dikasih tahu dulu nggak apa-apa sebelum takbir. Lu kok hujan deres ini? Sebelum takbir imamnya ngumumkan, monggo kita sekarang niat jamak takdim. Setelah selesai sholat nanti pulang enak. Takutnya nanti asar nggak reda, jadi nggak usah ke masjid lagi, masyakot. Boleh dengan syarat ketika takbir sholat pertama yaitu sholat duhur ada hujan. Di tengah-tengah sholat putus tidak masalah. Yang penting ketika takbir sholat pertama itu ada hujan. Kemudian ketika salam sholat pertama, salamnya sholat duhur itu hujan. Terus hujan sampai selesai takbir sholat asar, sholat kedua. Ini harus ada hujan ini. Nah, jadi di takbir sholat pertama, ketika salam sholat pertama, di masa pemisah antara sholat pertama dengan sholat kedua, dan ketika takbir sholat kedua ini harus ada hujan. Setelah itu reda nggak ada masalah, pokok udah takbir asar, setelah takbir udah reda nggak ada masalah, ini sudah sah. Jadi harus hujan, harus ada turun hujan ketika takbir sholat yang pertama, sholat duhur, misalnya duhur sama asar. Nah, nanti tak terangkan hujannya seperti apa. Nah, yang penting harus ada hujannya. Nah, nanti hujannya seperti apa nanti? Nah, hujannya ketika takbir sholat pertama turun hujan. Takbir. Kemudian ketika salam sholat pertama, ketika salam itu harus ada hujan. Ketika takbir sholat kedua, sholat asar harus ada hujan. Dan jarak pemisah di tengah-tengah, kan setelah salam masih qomat dulu, masih berdiri, masih talafut biniyah. Lah ini harus hujan ini. Pokok antara salam sholat pertama sampai selesai takbir sholat kedua, sholat asar, ini harus masih turun hujan, tidak boleh putus. Nah, kalau ini terpenuhi boleh jamak takdim. Walaupun di tengah-tengah sholat kedua hujan reda, berhenti hujannya, nggak ada masalah. Pokok di beberapa tempat tadi itu berarti 4 tempat ya. Takbir sholat pertama, salam sholat pertama, jarak antara sholat pertama dan kedua, kemudian takbir sholat kedua. Di 4 tempat ini harus turun hujan ini. Harus turun hujan. Itu syaratnya. Jadi syaratnya boleh jamak takdim karena hujan, sholatnya harus jamaah. Sholatnya harus jamaah. Jamaahnya di tempat umum untuk jamaah seperti musola dan masjid. Kemudian ketiga turun hujan di 4 tempat tadi itu. 4 tempat tadi. Takbir sholat pertama, salam sholat pertama, jarak antara sholat pertama dengan takbir sholat kedua, kemudian di waktu takbir sholat kedua. Ini harus ada hujan. Kemudian hujannya sekiranya itu apa? Agak lebat, bukan hanya sekedar rintik-rintik. Agak lebat sekiranya kalau orang itu pergi dari rumahnya menuju tempat jamaah akan basah. Itu akan basah. Jadi hujannya di sini bihaitsu yata'adza minal matar ta'adiyan la yuhtamalu adatan. Itu. Jadi sekiranya hujannya itu apa? Menyebabkan masyaqqat yang umumnya orang tidak akan rela melalui masyaqqat itu. Artinya ya harus deras, sekiranya basah. Itu sekiranya basah. Nah, ini syaratnya. Syarat keempat. Kemudian ada syarat lagi. Dia tidak menemukan naungan untuk pergi dari rumah ke tempat sholat, itu tidak menemukan naungan. Kalau ada naungan sekiranya dia tidak kehujanan, tidak boleh. Misal dia dari rumah punya sayyarah untuk ke masjid, tidak boleh ini jamaah ini yang punya sayyarah. Itu sekiranya tidak menemukan naungan. Atau jaraknya dekat kayak Ribat ke sini, tapi ini enggak, seandainya ini musola atau ke Masjid Mubarak, dari Ribat ke Masjid Mubarak hujan, tapi dia punya payung. Dengan payung itu akan menyebabkan dia enggak kebasahan, maka enggak boleh. Tapi kadang-kadang walaupun payung itu tidak ngatasi ya. Kadang-kadang hujannya terlalu lebat, angin kenceng. Ini walaupun pakai payung tetap basah. Ini boleh ini. Tapi kalau saya rohat sederas apapun yang tidak bakalan bocor. Itu kecuali mobil-mobil lama, mobil-mobil Pajero panas njopon jero itu ya. Kalau hujan bocor, kalau nggak hujan kepanasan di dalamnya. Itu Pajero panas njopon jero. Ini tidak bersyarat. Jadi syaratnya itu sekiranya tidak ada naungan dari tempat
tempatnya dia, rumahnya ke tempat jamaah itu nggak ada naungan. Kalau ada naungan nggak boleh. Kayak misalnya di pondok keraton itu kan dari kamar-kamar ada naungan semua ke masjid, aman itu. Atau hujan kayak apa ada naungan, itu nggak boleh jamaah itu. Seandainya tidak ada naungan boleh. Nah, karena di situ ada naungan, jadi di jalan menuju masjid dari seluruh kamar-kamar itu ada naungannya, nggak boleh, nggak boleh untuk melakukan jamaah. Nah itu beberapa syaratnya. Wadah ya. Jadi syaratnya sholatnya harus jamaah. Kalau sholat sendirian nggak boleh jamaah. Baik sholat sendirian di rumah, sholat sendirian di masjid, sholat sendirian di musola, nggak boleh, harus sholatnya jamaah. Itu harus jamaah. Kemudian jamaahnya harus di tempat umum, musola, masjid itu. Kemudian harus turun hujan di 4 tempat tadi itu, di 4 tempat. Kemudian syaratnya lagi apa? Hujannya deras, ya, hujannya deras. Yang kelima, tidak mempunyai naungan untuk melindungi dia dari hujan. Kalau punya naungan, misalnya hujannya ya deras, tapi punya payung, dengan payung cukup, tidak boleh jamak takdim. Itu. Tapi kalau tidak punya naungan, maka diperbolehkan. Ini apa? Beberapa syaratnya sholat jamak takdim untuk alasan hujan. Terus juga apa? Tempatnya lumayan. Kalau dia berangkat dari rumah ke tempat jamaahnya akan basah kuyup. Tapi kalau deket, tidak ada naungan, tapi deket, lompat 3 lompatan udah nyampe, ya nggak boleh ini ya. Rumahnya kayak apa? Ini rumah-rumah yang dekat sebelah Masjid Mubarak ini, yang sebelahnya itu, pas sebelahnya masjid. Ini kan tinggal lompat 2 lompatan udah nyampe ke masjid. Nggak punya payung mana, tinggal ngelompat aja. Tinggal ngelompat, enggak kebasahan udah. Itu enggak boleh juga orang yang deket-deket itu. Yang lumayan jauh boleh. Jadi bisa jadi dalam satu masjid itu sebagiannya boleh jamak takdim, sebagiannya enggak boleh. Nah, karena apa ini? Karena masyaqqat. Nanti daripada nanti asarnya enggak ada jamaah, ya mending jamak takdim aja udah. Nah ini, mending jamak takdim. Ini beberapa syarat. Ini muktamad memperbolehkan sholat jamak takdim karena alasan hujan. Ini menurut pendapat yang muktamad, bukan qaul dhaif. Pendapat yang muktamad dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Ini jamak karena hujan. Khusus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir, tidak boleh jamak takhir. Gimana? Sebelum dia mau jamaah ke musola itu sudah hujan dulu dan ya. tidak memungkinkan dia buat keluar. Jadi dia di rumah akhirnya masih tidak boleh jamak takdim karena alasan bolehnya ini masyaqqat. Kalau dia di rumah kan tidak ada masyaqqat. Untuk sholat zuhur sekarang, asar nanti sholat lagi kan tidak ada masyaqqat. Nah ini alasannya kayak safar. Kenapa boleh jamak? Karena masyaqqat. Safar untuk berhenti setiap waktu sholat. Nah, ini kan masyaqqat, berhenti di setiap waktu sholat. Nah, kalau di kampung sendiri nggak ada masyaqqat untuk jamaah untuk sholat di setiap waktunya. Ketika hujan masyaqqat. Masyaqqatnya kan kalau harus pergi ke masjid. Kalau dia sholat di rumah kan tidak ada masyaqqat untuk sholat setiap waktu. Tidak masalah di luar hujan, di luar rumah tidak kehujanan, tidak apa-apa, maka tidak boleh. Jadi jamaah itu bolehnya karena masyaqqat lah. Orang jamaah tadi harus keluar kehujanan, ini masyaqqat. Makanya udah berangkat zuhur, sholat asarnya pulang udah, nanti asar tidak usah balik lagi. Walaupun ternyata hujan di asar reda, nggak ada hujan, nggak apa-apa. Yang penting hujannya di tempat-tempat tadi. Takbir sholat pertama, salam sholat pertama, jarak antara salam pertama ke sholat kedua, itu. Kemudian ketika takbir sholat kedua, setelah itu reda, nggak ada masalah. Wadah ya. Nah, ini jamak karena hujan. Ada jamak yang lain karena sakit. Orang melakukan jamak sholat karena sakit. Boleh apa enggak? Yang muktamad tak boleh. Muktamad madhab kita, madhab Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Tapi ada sebagian ulama kita madhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi memilih pendapat yang memperbolehkan. Dan ini pendapatnya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu pendapatnya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i yang kemudian mencapai derajat ijtihad sehingga punya madhab sendiri.
hingga punya madhab sendiri. Imam Ahmad memperbolehkan jamak karena sakit. Madhab Syafi'i tidak memperbolehkan. Tapi beberapa ulama madhab Syafi'i seperti Imam Nawawi yang punya minhaj itu, ini memperbolehkan. Tidak apa-apa jamak karena sakit. Lemah menurut madhab kita pendapat ini boleh diamalkan apa tidak boleh. Itu dengan beberapa ketentuan yang sebentar lagi diterangkan. Jamak karena sakit ini boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Beda kalau jamak karena hujan, khusus jamak takdim. Khusus jamak takdim. Tapi kalau jamak karena sakit sama seperti safar, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, boleh. Ya nyari kira-kira yang agak ringan, kira-kira sekarang ini mau sholat, misalnya masuk waktu maghrib, kok masih berat ya untuk bangun ya, nanti aja jamak takhir, barangkali isya mendingan. Itu barangkali isya mendingan. Atau ada orang sakit, nanti kalau udah masuk isya itu biasanya parah. Biasanya parah. Tapi kalau masih maghrib itu masih ringan. Jamak takdim aja. Mumpung belum sakit parah kayak orang sakit demam berdarah. Itu kan biasanya kalau malam itu tinggi panasnya. Itu kalau siang enak. Itu kalau siang enak, tapi kalau udah malam kayak tipes kayak gitu itu. Jadi ada waktu-waktunya, ada waktu parah, ada waktu ringan. Lah, orang yang jamak karena sakit ini ya itu nyari yang agak ringan kira-kira yang mana? Takdim boleh, takhir boleh. Nah, ini pendapat lemah tapi boleh diamalkan. Jamak karena sakit. Udah. Syaratnya sakitnya ya lumayan. Masyaqqat, kalau dibuat sholat setiap waktu harus bangun sholat setiap waktunya itu berat. Namanya orang sakit biasanya kan sering istirahat, banyak tidur. Lah ini ya udah biar maghrib langsung jamak takdim, maghrib sama isya, habis itu istirahat panjang sudah. Istirahat panjang. Karena kalau untuk bangun setiap saatnya berat, ini boleh. Tapi dobitnya itu sekiranya kalau dibuat sholat setiap waktu menyebabkan masyaqqat la tuhtamalu adatan. Masyaqqat yang umumnya orang nggak betah. Masyaqqat yang umumnya orang nggak tahan menahan masyaqqat, pusing berat misalnya. Itu pusing berat, sangat berat untuk di sholat atau menggigil, kedinginan. Nanti kalau sholat setiap waktunya harus wudhu setiap saatnya, menggigil, itu sangat parah sakitnya. Ini boleh, ini boleh. Nah, jadi sekiranya sakitnya, dobitnya yang memperbolehkan jamak karena sakit itu apa? Yang bihaitsu yasyukku ma'ahu as-shalah fi kulli waqtin. Jadi as-shalah kullun fi waqtiha masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Jadi dobitnya masyaqqat la tuhtamal adatan. Jadi kalau sholat setiap waktunya akan menyebabkan masyaqqat la tuhtamalu adatan. Apa la tuhtamalu adatan? Secara adat tidak tertahankan. Artinya umumnya orang nggak tahan sakit seperti itu. Walaupun dia kuat misalnya, tapi kalau sekiranya umumnya orang nggak tahan sakit seperti itu, maka boleh untuk jamak. Sebaliknya kalau sakit tidak terlalu parah, umumnya orang masih tahan untuk bangun sholat setiap waktunya, seperti itu tahan, maka tidak boleh jamak. Walaupun orangnya ini ngalem, kemenyek kata orang Jawa ya, itu ngalem. Jadi sakit sedikit lebay. Nah ini sebagian orang lebay. Lah ini tidak boleh ini. Jadi sakit yang sekiranya berat untuk dibuat sholat setiap waktunya, itu setiap waktunya. Menurut ukuran umumnya orang yang masyaqqat yang tidak tertahankan. Nah, jadi boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Nyari yang kira-kira lebih ringan kondisinya. Takdim boleh, takhir boleh. Oh sekarang berat mau sholat nanti aja takhir misalnya, boleh seperti itu. Tapi sekali lagi ini pendapat yang lemah, pendapat yang lemah tapi boleh diamalkan. Pendapat yang lemah tapi boleh diamalkan. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dari ulama kita banyak yang mendukung pendapat ini. Di antaranya adalah Imam Nawawi itu yang masyhur. Ada juga Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Khattabi, Qadhi Husain, Imam Ibnu Suraj, Imam Royani, Imam Mawardi, Imam Darimi, Imam Mutawalli. Ini beberapa ulama mazhab Syafi'i yang mendukung pendapat ini. Ala kulli hal lemah. Tidak harus jamaah ini. Sama seperti safar, tidak harus jamaah. Yang harus jamaah hanya tadi, jamak karena sakit, jamak karena sakit. Nah, udah. Jadi ada jamak karena safar,
ada jamak, hah? Ya ada, ya yang hujan harus jamaah ya, yang hujan harus jamaah, yang lain enggak. Jadi ada jamak karena safar, ini enggak harus jamaah. Ada jamak karena hujan, harus jamaah tadi. Ada jamak karena sakit, ini juga enggak harus jamaah. Ada yang keempat, jamak keempat, jamak li hajah. Ini enggak boleh, sangat lemah sekali. Yang pendapat yang memperbolehkan sangat lemah. Jamak lil hajah. Ada keperluan. Keperluan apa? Keperluan apa saja yang sekiranya membuat dia sulit untuk sholat setiap saatnya. Jadi hajat apa saja, yang penting hajatnya nggak maksiat. Itu, yang penting hajatnya nggak maksiat. Jadi jamak lil hajah. Jamak lil hajah. Jadi ada keperluan yang membuat dia sulit untuk sholat setiap waktunya. Itu masyakot untuk sholat setiap waktunya. Bukan sakit, bukan hujan, bukan safar. Ini. Yang penting hajatnya mubah, bukan hajat yang haram. Ini bukan hajat yang haram, hajatnya hajat diperbolehkan. Contoh misal, contoh hajat, ada orang kalau yang umum dicontohkan biasanya manten, ya manten perempuan. Lah ini kan make upnya kan sekilo, ini harganya berjuta-juta kan, bedaknya ini sekilo. Ini kalau wudhu ya hilang buyar. Jadi dirias dari siang, malam nanti baru bisa dihapus. Lah ini bisa, ya apa ini? Nggak sholat, dosa. Zuwat kepingin keluarga yang barokah, kepingin keturunan yang barokah, kok meninggalkan sholat, ya hilang barokahnya. Maka bagaimana bisa disiasati? Jadi seawal duhur jamak takdim, duhur sama asar. Sebelum dirias, jadi awal duhur. Acaranya duhur siang ya diatur lah, masa enggak bisa ngatur? Ya diatur acaranya. Jadi dirias awal duhur udah, adzan duhur segera udah. Sholat jamak takdim duhur sama asar. Sebelum dirias ya, acaranya dibuat asar gitu, biar enak. Jangan acara dibuat duhur siang, lu kapan? Udah dirias sebelum duhur nanti. Jadi acaranya dibuat asar resepsi misalnya, ya nututi kan, masih kelar waktu untuk ngerias dari duhur setelah sholat sampai ke asar kan nututi. Mau berapa kilo enggak nututi itu. Nah, jadi awal duhur sholat, niat jamak takdim duhur sama asar, udah dirias. Habis itu maghrib niat jamak takhir. Nanti jam 10 itu jam 10 setelah selesai semuanya acara-acara jam 10 bubar kan, udah jamak takhir maghrib sama isya. Seperti itu. Yang penting hajatnya mubah, itu dirias biar menarik ke suaminya. Itu biar menarik suaminya kan, adatnya manten ya dirias. Cuman kalau dirias dipajang di depan umum, laki-laki perempuan gratis nonton, lah ini ya haram majangnya. Jadi manten dalam dandanan yang sangat luar biasa, itu yang luar biasa, hatta mak lampir jadi cantik kalau dirias manten ya. Nah, ini dipajang di depan umum itu bisa dilihat oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, haram ini. Ya pasti yang melihat pasti tertarik. Itu kalau dipajang khusus di kalangan perempuan tidak masalah, yang perempuan dipajang kalangan perempuan itu tidak masalah, jangan dipajang sekiranya bisa dilihat gratisan oleh laki-laki ajnabi, tidak boleh, haram. Nah, jadi alasan ini dirias biar menarik ke suaminya, yang namanya manten mesti dirias. Nah ini boleh jamak lil hajah. Ini mazhab kita tidak memperbolehkan. Mazhab kita tidak memperbolehkan, tidak boleh jamak lil hajah, itu tidak boleh. Cuma ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Kayak gini tadi tuh, make upnya mahal, mau dihapus ya duhur sholat, tapi itu baru di make up, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, ya habis berapa? Mahal. Nah, maka awal duhur sholat jamak takdim duhur asar, habis itu dirias, nanti maghribnya di jamak takhir setelah selesai acara. Nah, seperti itu. Dan Habib Abdullah Al-Haddad pun memerintahkan nyuruh sebagian putra-putrinya ketika ada kesibukan acara-acara ibu-ibu itu, acara ibu-ibu, acara wallahualam acara apa enggak disebutkan. Yang jelas ketika ada acara-acara untuk melakukan jamak, sholatnya di jamak. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad termasuk yang memperbolehkan. Itu mazhab kita tidak memperbolehkan.
Madhab kita tidak memperbolehkan. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi yaitu tadi hajatnya harus hajah yang mubahah. Termasuk contoh lagi, mungkin hajat yang sering terjadi sekarang, orang yang hidup di kota-kota besar, pulang kerja terjebak macet. Mau minggir itu kesulitan. Ya apa ini? Kita turun, mobilnya tambah bikin macet. Ini yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana ini mau sholat susah, udah terjebak ada di tol, mau keluar gimana? Nggak bisa, mau keluar ke rest area, mobil itu penuh semua. Satu jalur isinya 6 kendaraan. Kalau di kota-kota besar ini, ya kalau di sini tolnya isinya 2 mobil, satu jalur, sana bisa 6. Nah ini. Nah, ini sulit tuh kalau udah di tengah mau keluar, waduh ya apa ini, maghrib udah mau keluar, udah ini jamak takhir lil hajah. Tapi ya jangan dibuat langganan. Ketika ada kesempatan untuk mampir sholat ya sholat. Ini ketika terjebak seperti itu udah diniati jamak takhir, diniati jamak takhir atau jamak takdim. Ini mumpung belum ini, misalnya ini keluar duhur. Ini kalau nanti nggak di jamak takdim, asar bisa hilang ini. Soalnya asar itu pas macet-macetnya lalu lintas. Ya udah jamak takdim boleh. Jadi lil hajah. Tapi jangan dibuat langganan. Dan ini pun pendapat yang sangat lemah. Ini. Terus hajatnya itu tadi mubah. Jangan dibuat langganan. Jangan dibuat langganan. Dan hajat-hajat yang memang betul-betul mendesak. Jangan karena alasan nonton bola nanti jamak. Sebagian supporter kan gitu kan, masuknya itu sebelum asar, sudah memenuhi stadion, di dalam tidak bisa sholat. Di dalam tidak bisa sholat, tidak nemu air untuk anu tidak ada, ya air minum itu. Kalau yang perhatian masih sholat. Kalau yang perhatian dengan ibadahnya masih sholat, tidak perhatian tidak sholat. Itu nggak usah di luar negeri, hatta yang di negara kita banyak nggak sholat itu. Masuk stadion itu awal biar dapat tempat yang enak, yang depan. Itu masuknya awal, jadi jam 2 udah masuk. Padahal pertandingannya masih nanti setelah asar. Hilang asarnya ini, asarnya hilang. Gitu. Karena itu ya masa mengorbankan sholat demi bola. Gitu. Jadi hajatnya harus mubah. Ini jamak yang terakhir ini yang lil hajah ini paling lemah ini. Jadi madhab kita tidak memperbolehkan. Ada sebagian pendapat yang memperbolehkan. Hatta di hal itu masih mungkin sih bagi orang yang anu bisa. Cuman seandainya ada orang ini tidak bisa ini, nanti malah keteteran, ya tidak apa-apa. Sesekali kayak gitu lil hajah boleh. Ketika ada acara yang sangat sulit banget untuk kita, misalnya maghrib ini yang sering, yang mepet kan waktunya, yang kalau yang lainnya gampang. Kalau yang maghrib misalnya ini, ya tidak apa-apa. Kalau memang sekiranya sulit untuk daripada nanti ketinggalan jadi kodok dosa, udah ikut pendapat ini yang mengatakan boleh jamak lil hajah, itu jamil hajah. Fadol, ada pertanyaan? Ini beberapa permasalahan tentang jamak yang nggak disebutkan di sini. Di sini hanya disebutkan jamak lis safar. Jamak yang 3 lil matar, lil marad, lil hajah tidak disebutkan. Adapun kemudian sebagian orang mengatakan ada jamak tanpa alasan, tidak ada. Semua madhab 4 tidak memperbolehkan. Lu ada hadis di Sahih Muslim, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu melakukan jamak sholat duhur, asar, maghrib, isya tanpa ada safar, tanpa ada hujan. Tanpa ada safar, tanpa ada hujan. Jadi hadis Sahih Muslim ada seperti itu. Itu sudah dijawab oleh para ulama di syarah-syarahnya hadis, dijawab itu bukan jamak seperti yang kita bahas. Itu jamak suratan. Itu jamak suratan. Artinya jamak suratan apa? Sholat duhur dilakukan mepet ke waktu asar. Tidak lama setelah selesai sholat duhur masuk waktu asar, langsung sholat lagi. Langsung sholat lagi asar. Kemudian sholat maghrib dilakukan mepet ke waktu isya. Selesai sholat maghrib nggak lama masuk waktu isya, langsung sholat isya. Ya karena mungkin waktu itu ada hajat yang sangat mendesak sehingga Rasulullah melakukan itu. Wa illa Rasulullah SAW itu sholatnya awal waktu.
Nah, beliau yang mengajarkan kita untuk melakukan sholat di awal waktu. Beliau ditanya ayul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan as-sholah li awali waktiha, sholat di awal waktu. Loh, ini kan pernah terjadi ya mungkin sekali itu. Dan ini bukan jamak seperti yang kita bahas, melakukan jamak takdim atau jamak takhir, enggak, tapi jamak suratan. Seperti jamak karena saking mepetnya antara kedua sholat itu, saking mepetnya. Sholat duhur dilakukan mepet menjelang asar, tidak lama setelah salam masuk asar langsung sholat. Sholat maghrib dilakukan mepet ke waktu isya, tidak lama setelah sholat maghrib masuk waktu isya langsung sholat isya. Pernah kadang-kadang juga Rasulullah ada sesuatu yang sangat mendesak, misalnya menerangkan masalah yang sangat penting. Pernah Rasulullah SAW itu menerangkan masalah yang penting sekali dari subuh sampai isya, tidak berhenti sholat dong. Jadi menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang bakal terjadi di akhir zaman. Fitnah-fitnah, kejadian-kejadian yang membuat kebanyakan orang tersesat, salah mengambil langkah. Fitnah-fitnah akhir zaman. Pernah nerangkan dari sholat subuh, selesai sholat subuh diterangkan sampai zuhur. Istirahat sholat saja terangkan lagi. Istirahat sholat asar terus terangkan sampai isya. Isya masih diterangkan. Jelaskan fitnah-fitnah yang bakal terjadi di akhir zaman, termasuk menyebutkan nama-nama pemimpin-pemimpin yang akan memimpin umat ini yang dolim dari zaman setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin semua pemimpinnya adil. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin sampai kiamat disebutkan semua nama-namanya. Cuman hadis ini tidak ada yang meriwayatkan nama-nama itu, tidak ada. Gitu. Jadi termasuk yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya mungkin ada sebagian orang-orang khusus yang tahu. Nah, ini fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, ini yang kemudian disusun menjadi ilmu oleh Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, menjadi ilmu fikih tahawulat itu. Dan itu ilmu yang bicara tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Di akhir zaman bakal banyak orang begini. Banyak muncul ruwaibidah misalnya. Ruwaibidah ini siapa? Ar-rajulut tafih yatakallam fi umuril ammah. Orang-orang rendahan, orang-orang yang ilmunya pas-pasan atau bahkan kurang, tapi yang dibahas urusan-urusan besar, urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Ya banyak bermunculan sekarang di medsos. Ya. Nah, orang-orang seperti itu. Nah ini namanya ruwaibidah. Nah, cerita fitnah-fitnah di akhir zaman. Banyak ulama banyak misalnya kasus perceraian, banyak wanita bekerja nanti. Banyak al-furuj al-suruj. Al-furuj namanya farji. Farji berada di atas pelana kuda. Artinya perempuan nyupir. Itu. Banyak perempuan nyupir, zaman dulu tidak ada al-furuj al-suruj itu. Perempuan nunggangi kuda pakai pelana gitu. Enggak, perempuan dulu pakai sekedup. Ya, sekedup. Jadi naik onta, ada satirnya itu yang kotak itu, biasanya kalau film-film kolosal kan ya. Itu ada kotaknya tertutup rapat gitu. Nanti di akhir zaman enggak, banyak perempuan nunggangi hewan tunggangan langsung ya kayak pelana, kayak orang berkuda gitu. Ini zaman modern, perempuan nyetir motor sendiri, nyetir mobil sendiri. Ini nyetir mobil sendiri. Makanya dulu Syekh Abdullah bin Yasin Salafiyah, salah satu masyayikhnya pondok Salafiyah, itu mengharamkan perempuan naik motor, perempuan sepedaan, perempuan nyetir mobil. Itu tidak diperbolehkan karena hadis ini. Cuman Kiai Hasyim Asy'ari tidak setuju. Satu zaman dengan Kiai Hasyim Asy'ari tidak setuju. Ya hadis ini menyatakan kurang baik, tapi bukan berarti sampai haram. Sampai rot-rotan sama-sama ngarang risalah. Sering dulu debat itu panas itu antara dua orang ini, Kiai Hasyim Asy'ari muasisnya NU itu sama Kiai Abdullah bin Yasin, sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh, itu sama-sama orang soleh. Beda pendapatnya biasa kayak gitu, setiap zaman biasa. Nah, kita khusnudon pada dua-duanya, kita takdim dua-duanya, gitu aja. Kita lebih seneng yang mana terserah, namanya seneng kan hati, tidak ada ukurannya. Kita kalau udah seneng ke A, disuruh gak seneng ya gak bisa. Itu tidak bisa. Jadi kita lebih seneng mana? Ini tidak bisa ini. Makanya kayak suami yang istrinya lebih dari satu, yang harus adil itu urusan zahir, nafkahnya,
gilirnya itu yang harus adil. Urusan cintanya harus sama, tidak bisa cinta. Kalau udah lebih cinta ke yang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, nomor 4 dipaksa sama, nggak bisa urusan hati. Nah, begitu juga ketika ada perselisihan antara dua orang alim, dua orang soleh, terserah kita lebih seneng yang mana, tidak bisa diatur hati lebih seneng yang mana. Tapi awas suudzon ke salah satunya, mengkritik salah satunya, itu membenci salah satunya. Udah kita takdimi dua-duanya, kita husnudzoni dua-duanya. Urusan hati lebih seneng yang salah satu, itu urusan hati, tidak bisa diatur-atur, itu sudah ya di luar kontrol kita begitu. Nah, ini. Jadi saya Abdullah bin Yasin sama saya Hasyim Asy'ari ini dulu banyak berbeda pendapat. Sampai ngarang kitab, dua-duanya ngarang-ngarang kitab. Itu. Dua-duanya ngarang kitab. Nah, saya Abdullah bin Yasin terkenal memang orangnya tegas, keras, gitu. Ya, biasa dari dulu ada persetujuan setiap zaman mesti ada kayak gitu itu. Yus, udah sikap yang benar ya itu. Sikap yang benar kalau kita pingin barokah dari semuanya, ya husnudzon pada semuanya, takdim pada semuanya. Urusan lebih dekat ke salah satu nggak ada masalah, lebih seneng ke salah satu nggak ada masalah. Tapi yang bahaya itu kalau sampai mengkritik salah satu, suudzon pada salah satu, nah itu yang bahaya di situ, yang bahaya di situ. Jadi itu, jadi fitnah-fitnah akhir zaman pernah Nabi itu dari subuh sampai isya cerita fitnah-fitnah akhir zaman. Itu banyak fitnah, banyak perceraian, banyak perempuan bekerja. Ya sekarang terjadi semua. Banyak perempuan bekerja, banyak kasus perceraian di Pasuruan saja, di Pengadilan Agama Pasuruan ini setiap tahun itu ribuan kasus tuntutan perceraian, itu ribuan kasus. Itu yang terselesaikan, belum yang daftar belum terselesaikan. Ini yang belum yang terselesaikan aja itu ribuan setiap tahunnya. Padahal Pasuruan ya kota yang nggak terlalu besar, itu ribuan. Gimana kalau di kota-kota besar? Ya banyak sebabnya, di antara sebabnya ya, perempuan bekerja itu akhirnya merasa bisa mandiri, mencukupi diri sendiri, tidak terlalu takdim ke suaminya, apalagi kalau bayarannya lebih gede dibanding suaminya. Ini udah tidak ada takdim-takdimnya ke suaminya udah. Nah ini. Nah, itu jadi fitnah-fitnah akhir zaman. Tapi Nabi juga cerita solusi biar kita selamat dari fitnah itu. Itu fitnah ini ibarat penyakit, solusinya ini obatnya. Percuma kita cerita penyakit dan menceritakan obatnya kan ya bikin orang stres juga. Nah itu di fikih tahawulah dua-duanya dibahas. Itu dua-duanya dibahas. Ya apa? Fitnah-fitnah akhir zaman diterangkan, terus solusi biar selamat harus bagaimana itu juga diterangkan. Sebagian orang kadang hanya baca fitnah-fitnahnya tapi tidak membaca solusinya. Akhirnya ya itu kelihatan sumpek, ya itu seperti orang diterangkan banyak, ente sakit ini, nggak dikasih obatnya, stres. Nah, itu. Ala kulli hal. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Al-Fatihah.